telepon di pelosok negeri. Saya ingin katakan pada semua, stok orang baik di Republik ini tidak kurang dan tidak berkurang sama sekali. Nggak kurang. Nah, cuman belum menang. Iya. Lah kan gampang itu. Cuman belum menang. Belum jadi ketua RT, ya kan? Belum jadi ketua RW, betul nggak teman-teman? Nggak apa-apa, tapi stoknya tuh ada, teman-teman. Dan saya selalu bilang, ini refleksi Pilpres. Bukan, saya mau ngomongin refleksi Pilpres, bukan yang tadi. Jadi, ada 40 juta yang milih Amin. Saya katakan yang milih Amin tuh nggak ada yang dibayar. Emang pakai money politik? Dari mana maninya? Nggak ada. Ada tekanan. Dan tetap memilih nomor satu. Satu ingat kan? Ingat. Jadi, saya sampaikan pada semua, ada 40 juta orang yang ditekan tidak goyang. Yang diiming-iming nggak bergeming. Kritis. Itu mendasar sekali. Jadi Bung Ilham, critical thinking, kalau orang filsafat pasti belajar itu. Kemampuan berpikir kritis ini penting sekali. Berpikir kritis hulunya, berpikir kreatif. Hulunya berpikir inovatif. Tidak ada inovasi tanpa kreasi. Tidak ada kreasi tanpa kritis. Kritis itu penting sekali. Dan kita seringkali sudah tidak berpikir kritis. Tameng menghadapi tameng menghadapi kebohongan, hoax, tamengnya adalah critical thinking. Critical thinking itu tamengnya. Tanpa tameng itu, waduh, berita macam-macam bisa kita telan. Bila WA group kita masih banyak berisi hoax, maka salah satu indikasinya di WA group itu masih banyak yang tidak berpikir kritis. Bahkan AI pun kita sekarang bisa mudah sekali untuk mengetahui ini AI atau bukan. Betul nggak? Karena kemampuan berpikir kritis. Nah teman-teman, kalau saya boleh usul, salah satu hal yang kalau boleh saya berharap buat teman-teman, yuk tingkatkan kemampuan berpikir kritis. Caranya gimana? Tanya AI dong, caranya gimana? Tanya Google dong, caranya gimana? Di bidang Anda masing-masing. Tapi intinya adalah selalu memunculkan pertanyaan, selalu memberikan pertanyaan atas fenomena apapun yang ada di depan kita. Dan kemampuan berpikir kritis ini mengantarkan kita menemukan solusi-solusi baru yang sebelumnya tidak ada. Apa sih inovasi? Inovasi itu adalah solusi baru atas persoalan lama. Persoalan lama tapi solusinya baru. Itu hanya muncul kalau kita berpikir kritis. Berpikir kritis itu memikirkan yang tidak dipikirkan. Ingat-ingat nih, memikirkan yang tidak dipikirkan. Jadi misalnya kalau ada begini, Bung Ilham, satu jari, coba diangkat tangannya. Jarinya berapa? 5. Kenapa 5? Ada yang tahu jawabnya? Saya juga nggak tahu. Kira-kira, ini maksud saya. Kenapa sih kita nggak bertanya jari kenapa kita 5? Karena kita sudah hidup dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia selalu jarinya 5. Jadi siapa yang mungkin tanya, kenapa jarinya 5? Ya kalau ada makhluk luar non-manusia akan tanya, Bung Ilham kenapa ya jarinya 5? Sesama manusia, gak mungkin Anda naik bis, sebelahnya tanya, Bu, apa kabar? Kok jarinya 5? Itu dia akan merasa lebih baik pindah tempat ini. Ini berobat jalan, gitu kan kira-kira. Itu yang saya maksud. Bertanya pada hal-hal yang sudah tidak bertanyakan. Artinya apa? Kalau kita hidup di dalam semesta kita, semesta filsafat, semesta kampus, maka tarik diri Anda keluar dari semesta itu, lalu pandang dari luar, dan munculkan pertanyaan-pertanyaan tidak terfikirkan. Itu yang dimaksud. Tarik dirinya keluar. Jadi keluar dari ekosistem itu, lalu muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terfikirkan. Pengalaman saya ketika bertugas di pertugas apapun, terobosan-terobosan justru muncul dari pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis memunculkan terobosan. Jadi, teman-teman, saya usul menghadapi berita-berita itu, gunakan critical thinking, dan gunakan critical thinking untuk Anda punya inovasi.
Pengalaman saya, inovasi itu semua mulainya dari critical thinking. Pak Bung Sidik, generasi dulu itu berintegritas tapi tidak bermoral. Indikasinya istri banyak. Ya, itu kita bisa obrolkan tersendiri soal itu. Ya, itu temanya, standarnya bisa beda-beda tuh ya. Tentang bermoral apa tidak bermoral gitu. Tapi saya ingin sampaikan, periode yang saya anggap sebagai periode gemilang dari era awal Republik ini adalah 45 sampai 59. Pada era itulah kita menyaksikan kebebasan berbicara, menyaksikan artikulasi gagasan, kompetisi pemikiran. Itu pada era itu. Sesudah itu eranya berbeda. Nah, pada era itulah kita menyaksikan betapa orang-orang berintegritas itu bisa bersahabat. Walaupun ideologinya beda-beda. Pikirannya beda-beda. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang saling tangkap. Tidak ada. Sesudah periode itu baru situasinya beda. Jadi, Bung Sidik, kalau boleh, periode itulah disebut periode golden di dalam perjalanan Republik kita. Nah, kenapa saya kok optimis sih tentang Indonesia? Kenapa sih optimis bahwa kita akan bisa perbaiki? Ya, saya ketemu dengan orang-orang seperti Anda setiap hari. Iya. Teman-teman, Anda bisa santai-santai di kamar, bisa santai-santai di kosan, betul nggak? Anda bisa santai-santai di kosan, Anda bisa jalan-jalan, ngebeburit di pinggir jalan Kaliurang, bisa itu. Dekat rumah saya itu di situ. Anda bisa ngerjakan semua yang menyenangkan. Dan Anda memilih datang ke sini berpikir sesuatu yang berat. Betul nggak teman-teman? Saya masih ketemu. Nih, kita buat Indonesia Mengajar. Mengirimkan anak-anak sarjana untuk jadi guru-guru di pelosok tanah air. Yang dikirim 50 per angkatan. Yang kirim 70. Yang daftar 15.000. Lebih ketat dari seleksi beasiswa manapun yang ada di Republik ini. 15.000 yang diterima 70. Lah ini orang sulit-sulit untuk hidup sulit. Kan biasanya sulit-sulit untuk gaji tinggi, fasilitas baik, betul nggak teman-teman? Lah ini sulit-sulit untuk hidup sulit. Di tempat nggak ada listrik, nggak ada sinyal telepon di pelosok negeri. Saya ingin katakan pada semua, stok orang baik di Republik ini tidak kurang dan tidak berkurang sama sekali. Nggak kurang. Nah, cuman belum menang. Iya. Lah kan gampang itu. Cuman belum menang. Belum jadi ketua RT, ya nggak? Belum jadi ketua RW, betul nggak teman-teman? Nggak apa-apa, tapi stoknya tuh ada, teman-teman. Dan saya selalu bilang, ini refleksi Pilpres. Bukan, saya mau ngomongin refleksi Pilpres, bukan yang tadi. Jadi, ada 40 juta yang milih Amin. Saya katakan yang milih Amin tuh nggak ada yang dibayar. Emang pakai money politik? Dari mana maninya? Nah ada. Ada tekanan. Dan tetap memilih nomor satu. Satu ingat kan? Ingat. Jadi, saya sampaikan pada semua, ada 40 juta orang yang ditekan tidak goyang. Yang diiming-iming nggak bergeming. Itu apa? Itu adalah pondasi cikal bakal untuk kita menata Indonesia lebih baik dengan modal 40 juta orang. Tapi kurang kalau cuma 40 gitu. Jadi harus terus, bukan kurang untuk milih nomor satunya, bukan. Orang yang tahan ditekan, tahan dikasih iming-iming, itu kita perlu lebih banyak. Tapi kita punya stok itu. Dan insya Allah sampai hari ini mereka merasa, kami bersyukurlah. Nggak ada sesuatu yang mudah-mudahan. Jadi teman-teman, saya tetap optimis. Dan saya di pemerintahan ketemu dengan orang banyak jujur. Cuman yang jujur nggak diekspos. Yang bermasalah diekspos. Coba minta bukunya, Mas. Saya jadi pengen baca buku ini. Ya, jadi Bung Herman, ini buku ini nih. Ini tolong dibaca ya bukunya. Kalau belum punya boleh beli. Saya promosiin. Kenapa? Ini film-film nih. Saya ini iri dengan ini. Saya belum baca buku ini. Tapi teman-teman, kota New York, kota LA, itu penuh dengan kriminal. Penuh dengan peristiwa-peristiwa perampokan, pencurian. Wih, penuh.
nggak aman. Tapi filmnya LAPD. Filmnya NYPD. Filmnya tuh beritanya bukan tentang orang yang mencuri, tapi beritanya, filmnya tentang apa? Yang memberantas pencurian. Betul nggak teman-teman? Lah kita ini loh, sehari-hari yang korup terus yang kita konsumsi. Mana yang memberantas korupsi? Kalau coba kita punya film tentang investigator-investigator KPK, wih, kagum kita. Coba dengar ngobrol dengan investigator itu, wih, nyalinya dahsyat. Mereka menjalani hal-hal sulit yang kita tahu beres. Pernah ada koruptor lari ke Amerika Latin. Betul nggak teman-teman? Dikejar sana-sini. Nggak pernah jadi film. Nggak pernah jadi film. Amerika kalah terus di perang Vietnam. Jadi film terus. Dan di filmnya menang terus. Nah, padahal dia kalah tuh di perang itu. Betul nggak? Di perang Vietnam itu kalah sama Vietnam. Di film menang terus. Jadi saya belum baca buku ini, tapi saya ingin sampaikan pada semua teman-teman, kita ini punya stok peristiwa hebat, kita punya stok orang-orang baik. Sayang dia tidak diangkat ke permukaan. Saya pernah ketika tugas di Kemdikbud, satu ketika saya diberitahu Pak Anies di sana ada piano yang tutsnya itu terbuat dari gading. Teman-teman coba bayangin, tutsnya terbuat dari gading. Harganya nggak kira-kira itu. Itu usianya sudah lama. Jadi saya pengen lihat itu, piano yang terbuat dari gading. Jadi berangkatlah saya ke tempat itu. Waktu saya tempat itu, yang jaga itu cerita, Pak Menteri, ini dulu pernah waktu di servis, ada yang nawar mau dibeli. Saya lupa angkanya, berapa miliar. Dan orangnya bilang, Pak saya bayar, nanti cuman diganti nomor serinya aja. Kan yang penting kalau di dalam inventory kan nomor serinya. Nggak kelihatan itu gading apa tidak. Di dalam catatan negara. Tapi apa kata beliau? Ini orang pegawai eselon saja tidak. Staf rendahan. Sudah agak senior. Dan beliau menjawab, ini bukan punya saya, Mas. Karena bukan punya saya tidak bisa tukar. Dia itu penjaga. Oh, saya ketemu begitu banyak penjaga integritas. Sayangnya mereka tidak pegang tanda tangan. Nah, kita memerlukan orang-orang berintegritas pegang tanda tangan. Sehingga dia bisa mengambil keputusan.